Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga Pancasila, Bapak Ihsan SPD MPD, dan juga rekan-rekan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Alif Alna Kamal sebagai moderator dan juga anggota kami Adrian Syah, Abid Aulia Akbar, dan juga Lulu Apriliani. Di kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan membahas mengenai separatisme dan juga ancaman konflik sosial. Nah, seperti teman-teman sudah mengetahui bagaimana konflik dan juga ancaman separatisme yang terjadi di Indonesia. Salah satunya pernah terjadi di era 1970-an yang sudah mulai pada saat itu, yaitu GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Nah, di mana Gerakan Aceh Merdeka ini merupakan ancaman separatisme, yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun alhamdulillah Gerakan Aceh Merdeka ini sudah tidak terjadi lagi di Aceh karena hal ini berhenti ketika masyarakat Aceh saat itu dilanda dengan musibah yang sangat besar, yaitu tsunami pada tahun 2004. Nah, selain itu, separatisme yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga terjadi di Papua. Contohnya yang sedang kita hadapi pada saat ini. Baiklah, untuk lebih lanjutnya, marilah sama-sama kita mendengar bagaimana presentasi yang akan dipresentasikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, kami persilakan dengan segala hormat. Apakah tujuan dari gerakan separatisme? Secara umum, separatisme adalah kelompok etnis atau kelompok identitas lain yang berupaya memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membentuk negara dan pemerintahan sendiri. Istilah separatisme atau separatisme ditunjukkan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam suatu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas. Kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Yang dimaksud melakukan kegiatan separatisme adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memisahkan bagian dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras. Materi kedua yaitu, apa itu sikap separatisme? Separatisme menurut Kamus Besar Indonesia adalah paham yang mencari keuntungan dengan memecah belah di suatu golongan atau bangsa. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Abid Aulia Akbar. Gerakan separatis ada beberapa yang perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain yaitu 1. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh
Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan Ditirok selama hampir 3 dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan. Yang kedua yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Yang ketiga yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau ini terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS ini Ambon dikalahkan Yuniarti Dwi Pratiwi mengatasi gerakan separatis melalui operasi militer selain perang atau OMSP, tinjauan hukum humaniter dan hukum nasional. Jurnal Hukum Humaniter dan Hukum oleh Militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966 ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokel ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966. Presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Baik, selanjutnya ada pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configure, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan antar perorangan. Lalu yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan kita mempelajari materi separatisme dan juga konflik sosial, semoga wawasan kita semakin bertambah dan juga kita terhindar dari hal yang seperti itu. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.